Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa, Ayahanda, Gurunda kami semua, Bapak Ma'ruf Amin. Saya mewakili kawan-kawan dari diaspora Auckland mengucapkan selamat datang, Kiora, ahlan wa sahlan. Semoga kunjungan kali ini membawakan berkah bagi Bapak dan jajaran Wakil Presiden semuanya. Nama saya Indra Rahman, mewakili kawan-kawan dari diaspora di Kota Auckland, ingin memberikan dua pertanyaan terkait apa yang tadi Bapak sampaikan mengenai kondisi Palestina. Yang pertama adalah langkah ke depan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi kondisi yang bisa kita katakan genosida di Palestina saat ini. Yang kedua, kiranya ada kesinambungan apa atau ada jaminan seperti apa dengan adanya pergantian pemerintahan di bulan Oktober pada tahun 2024 yang akan datang ini. Dua itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felix Anggit. Saat ini saya studi magister untuk studi konflik dan terorisme di Selandia Baru. Terima kasih juga untuk LPDP karena dengan LPDP saya bisa meraih mimpi untuk bersekolah jauh-jauh ke New Zealand. Terima kasih Bapak. Sebelumnya di sini kami bersama dengan 60 teman-teman mahasiswa dari mulai S1, S2 sampai S3, teman-teman yang hebat, dan teman-teman pasti pulang ya. Baik, teman-teman pasti akan pulang, terutama banyak teman-teman di Master of Energy juga Bapak, masa depan untuk pembangunan energi di Indonesia. Pertanyaan saya Bapak ini terutama dalam konteks kestabilan geopolitik dan geoekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang saya ingin tanyakan adalah nanti Pak, bagaimana peran dari pemerintah Indonesia untuk mendorong bahwasanya Indonesia itu tidak hanya terdiri dari Asia Melayu, cuman juga teman-teman dari Pasifik Bapak. Bagaimana caranya agar pemerintah bisa mendorong, mungkin dari mahasiswa juga bisa membantu berserta dengan KBRI dan lain sebagainya Bapak. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Terima kasih. Selamat malam untuk Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta Ibu Dubes Selandia Baru, Dubes Indonesia untuk Selandia Baru. Nama saya Ronita Andarini, saya saat ini studi doktor di Teknik Sipil di University of Auckland. Pertanyaan saya berkaitan dengan visi Indonesia Emas di tahun 2045 maaf. Menurut Bapak, apakah apa saja pekerjaan rumah kita semua sebagai bangsa dan negara Indonesia untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk mencapai visi Indonesia Emas tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas berbagai pertanyaannya itu. Yang pertama seperti tadi tentang Palestina, seperti tadi saya katakan bahwa Indonesia selalu tegas ya, tidak pernah berubah untuk mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Itu sejak kita tahun 55 ya, dengan adanya konferensi Asia Afrika di Bandung, sesuai dengan amanat konstitusi kita bahwa kemerdekaan itu merupakan hak setiap bangsa, dan sejak itu Bung Karno berusaha untuk mendukung kemerdekaan dari semua bangsa. Tinggal satu lagi negara yang belum merdeka, yaitu Palestina. Oleh karena itu, ketika banyak pihak mulai melakukan hubungan diplomatik di negara Arab, sudah mulai juga dan ingin menarik Indonesia, kita tegas Indonesia tidak akan membangun hubungan diplomatik dengan Israel sebelum penyelesaian dilakukan.
penyelesaian yang seperti tadi saya katakan itu yaitu penyelesaian untuk kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara. Kita memang sekarang menjadi sangat prihatin dengan adanya genosida, dan terakhir itu sekitar 30.000 yang menjadi korban bencana kelaparan, dan bantuan juga sangat sulit diakses. Dan Indonesia kita mengirim bantuan, mengirim rumah sakit dari kapal laut, yang rumah sakit kita kirim ke sana juga, karena di sana juga sulit rumah sakit. Dan terus mendorong gencatan senjata, penyaluran bantuan kemanusiaan, dan juga proses damai yang berdasarkan prinsip solusi dua negara. Ini yang sudah kita terus gaungkan. Dukungan Indonesia juga disuarakan pada berbagai forum multilateral, di PBB, di ASEAN, dan di pertemuan bilateral. Dan sekarang juga termasuk yang ikut bersidang di Den Haag, ya, untuk melakukan gugatan terhadap Israel. Di Mahkamah Internasional, Menlu kita mewakili bangsa Indonesia menegaskan kembali bahwa pendudukan Israel di Palestina harus dihentikan. Itu kuncinya. Ya. Nah itu orang mengatakan bahwa Israel itu penjara terbesar di dunia. Ya, jadi orang Palestina dipenjarakan sehingga terjadi perlawanan. Israel harus menghentikan sepenuhnya tanpa syarat semua tindakan dan kebijakannya yang melanggar hukum di Palestina. Ini saya kira dan terus penggalangan ini dilakukan di semua forum, di ASEAN, di OKI, di PBB, di pertemuan-pertemuan dengan berbagai negara, dengan Cina. Dan Bu Menlu kita sangat aktif, saya kira Pak Dirjen ini bisa mungkin nanti kalau perlu ada penjelasan seperti apa yang dilakukan. Kemudian pertanyaan yang kedua, Indonesia memang selalu memiliki pendekatan di kawasan Pasifik, yaitu Pacific Elevation yang diperkenalkan oleh Ibu Menlu di Auckland pada tahun 2019, ya Pak Dirjen. Ya, itu artinya terus dilakukan mengenai budaya dari Indonesia Timur ini. Ini juga merupakan upaya penajaman politik luar negeri Indonesia yang fokusnya itu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Pasifik. Kemarin juga kerjasama Pasifik ini saya sampaikan kepada Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri, dan kami mengharap peran Selandia Baru juga untuk bersama-sama membantu Indonesia dalam rangka kita membangun kawasan Pasifik ini. Ya. Dan beliau sepakat ya, kita
Dan saya katakan bahwa Indonesia adalah bagian dari Pasifik. Dan saya katakan juga bahwa penduduk Indonesia itu, sebagian penduduk Indonesia itu bagian terbesar dari suku Melanesia. Ya, itu adanya di Indonesia. Karena itu Indonesia sangat peduli dengan persoalan keadaan di Pasifik dan juga tentu termasuk dalam pengembangan budaya. Indonesia terus meningkatkan kehadiran, partisipasi dan peran aktifnya di berbagai organisasi regional di Pasifik dan juga tentu kerjasama khususnya di bidang ekonomi dan sosial budaya. Nah, ini sudah menjadi komitmen Indonesia. Nah, program yang dikerjakan secara teknis itu melakukan berbagai pelatihan, peningkatan kapasitas sektor-sektor prioritas utama di kawasan Pasifik Selatan, terutama yang terkait dengan kelautan, perikanan, lingkungan, dan perubahan iklim. Jadi kerjasama kita, bahkan kita sering melakukan pertemuan-pertemuan tentang masalah Indo-Pasifik. Ya, Pak Dirjen. Ini beliau ini yang Dirjen urusan Asia, Afrika, dan Pasifik. Jadi beliau lebih sangat paham itu. Pertanyaan ketiga itu tentang peningkatan SDM menuju Indonesia emas. Dalam menyongsong Indonesia emas 2045, kita ingin menjadi negara yang maju. Itu pemerintah telah menetapkan 4 pilar SDM yang kompeten dalam bidang iptek. Karena itu kita membangun ya, pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, membangun juga pendidikan-pendidikan keterampilan, ya, pendidikan vokasi, kemudian juga melakukan pelatihan prakerja, ya, melakukan kita berbagai upaya di bidang pendidikan secara terus-menerus. Ya. Istilahnya di Kementerian Pendidikan maupun di Kementerian Tenaga Kerja, ya, skilling, ya, upskilling. Kemudian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Itu kita lakukan. Akses infrastruktur yang adil, dan yang keempatnya penguatan ketahanan nasional dan tata kelola. Jadi bahkan kita juga mulai dari kecil, yaitu untuk menurunkan angka stunting. Sebab tidak mungkin akan ada sumber daya manusia yang handal kalau masih terkena stunting. Kita oleh WHO secara internasional itu sekarang ini 20% untuk 2024. Tapi Indonesia kita ingin lebih cepat. Karena itu target kita adalah 14%. Nah, kemarin ini sudah tercapai, tinggal 2022 itu sudah
tinggal 21, sekian. Asumsinya 23 itu, sisanya 23 dan 24 itu akan tercapai. Ya, karena sekarang ini sudah ada yang sudah 0% stuntingnya itu. Artinya sudah bukan 0%, maksudnya sudah 14%. Bahkan ada yang tinggal 8%, tapi ada yang masih lebih dari 20%. Oleh karena itu kalau kita hitung, kita perkirakan bahwa di 2024 ini angka stunting tercapai di 14%. Kan itu cikal bakal sumber daya manusia. Kalau kena stunting sudah pasti tidak akan tercapai. Jadi segi kesehatannya, kecerdasannya, ya, dan kemudian juga kemampuannya dengan fasilitas-fasilitas yang kita berikan. Jadi kuncinya adalah menciptakan SDM yang andal, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berdaya saing tinggi, tetapi juga memiliki integritas. Ya, integritas, kalau dia punya integritas juga pintar tapi akalnya tidak sehat, jiwanya tidak bersih, itu berbahaya. Dan juga bagi kita orang Indonesia itu punya keimanan dan ketakwaan, istilahnya itu imtak namanya itu. Jadi dia menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga dia memiliki imtak, iman dan takwa. Nah, jadi seimbang itu. Ini yang ingin kita ciptakan. Jadi harapannya itu keunggulan yang kita ingin miliki bukan sebatas kuantitas, tapi juga kualitasnya baik secara fisik, karakter, etos kerja, kedisiplinan, keterampilan, intelektual dan spiritual. Nah ini memang tidak mudah itu, ya, menciptakan sumber SDM yang unggul seperti itu tidak mudah. Ya, itu, tapi itulah SDM yang kita ingin capai pada Indonesia Emas 2045. 2045 itu tinggal berapa? Tinggal 21 tahun. 21 tahun itu tidak lama. Ya, oleh karena itu kita harus mengejar itu dan melakukan upaya-upaya yang optimal. Makanya ada kampus merdeka, ya, ada pelatihan guru, menciptakan guru-guru yang handal. So, bagaimanapun pendidikan itu kuncinya pada guru. Kalau gurunya pintar, muridnya pintar. Kalau gurunya itu bodoh, pasti muridnya bodoh. Bagaimana menciptakan guru-guru yang pandai itu, yang pintar itu. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Selamat malam Bapak Wakil Presiden. Selamat malam Bu Dubes, selamat malam semuanya. Aduh, grogi. Pertanyaannya sebenarnya lumayan simple tentang ekonomi Indonesia. Menurut Bapak Wakil Presiden, sektor ekonomi mana yang Indonesia bisa kembangkan dengan bekerjasama dengan New Zealand? Itu aja sih Pak, makasih. Terima kasih. Pertama itu sektor ekonomi yang dikembangkan. Ya, tadi saya katakan juga bahwa salah satu yang
kita ingin kembangkan itu di industri halal. Ya, itu kan di sini punya daging sapi, daging domba, yang kemudian halal, dan itu juga potensi yang kemudian kita juga Indonesia juga punya kapasitas yang di bidang industri halal, makanan, minuman, kosmetik, itu saya kira bisa kita jadikan komoditi yang bisa terjadi impor dan ekspor dari Selandia ke Indonesia dan dari Indonesia ke, itu salah satu. Yang kedua saya lihat, itu saya mendengar bahwa di sini itu memiliki keunggulan di bidang geotermal, ya, panas bumi. Salah satu proyek yang sudah dilaksanakan di Kamojang Garut, yaitu, nah ini bisa jadi juga kerjasama di dalam masalah teknologi yang untuk kita kembangkan di Indonesia. Banyak sekali panas bumi kita itu. Di mana-mana, di Sumatera ada, di Jawa ada, di Maluku ada, di NTT ada, di mana-mana. Ya. Jadi kerjasama di bidang produk panas bumi itu, dan saya diberitahu oleh orang PLN bahwa beberapa waktu yang lalu PLN mengirim tenaganya di sini untuk belajar tentang geotermal. Nah ini saya kira bisa mereka berinvestasi di Indonesia, ya, untuk kita bekerja sama di bidang geotermal ini. Sektor industri halal itu potensinya besar sekali, bisa memberikan kontribusi kepada PDB nasional itu sebesar lebih dari 5 miliar dolar Amerika per tahunnya. Jadi sebenarnya besar sekali potensinya. Ya. Ini kadang-kadang bisa kita gali. Karena itu kita terus mendorong kerjasama industri halal ini melalui pertukaran pengetahuan, melalui pengembangan produk bersama, ya, mendorong pembahasan menuju saling pengakuan terhadap kehalalan produk, dan saling menerima produk halal dari kedua negara. Ini potensinya besar sekali. Bahkan ketika saya di Cina, ketika saya menyampaikan di Perdana Menteri Cina dan Wali Kota Shanghai tentang potensi halal di dunia itu, mereka baru sadar, dan Cina sendiri bertekad untuk mengembangkan juga produk halal. Ya, di Cina sendiri untuk bekerja sama dengan Indonesia. Banyak investor Cina yang ingin berinvestasi di Indonesia untuk mengembangkan produk halal. Di kita itu ada perikanan, ada gelatin halal, ada berbagai produk-produk halal di kita di Indonesia. Dan kita sudah punya kawasan industri halal, KIH. Sekarang baru 3 kawasan dan kita akan terus kembangkan lebih banyak lagi. Saya kira itu antara lain. Saya terima kasih, pertemuan ini sangat produktif dan buat saya sangat menyenangkan. Ternyata WNI kita di Selandia Baru, khususnya di Auckland ini, ya, masyarakat yang ramah, semangatnya tinggi,
dan kreativitasnya tinggi. Terima kasih pada saudara-saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi, 3, 2, 1. Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Satu, dua.